Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pujianto, dan di video ini saya mau sharing tentang bagaimana cara pasang iklan Google Maps ya atau Google Profil Bisnis tanpa menggunakan website. Nah, ini banyak banget yang bertanya teman-teman ya, yang belum punya website tapi ingin mempromosikan profil bisnisnya atau Google Maps-nya melalui Google Ads. Nah, kalau video sebelumnya saya pernah sharing tentang cara pasang iklan di Google Maps, tapi itu untuk iklan yang ada websitenya. Jadi kita punya website ya yang kita iklankan melalui Google Ads, kemudian ditambahkan aset Google Maps gitu. Nah, untuk kali ini adalah yang versi sederhana, versi simple tanpa harus punya website. Anda bisa mengiklankan atau mempromosikan profil bisnis atau lokasi Google Map. Untuk teman-teman yang kemarin sudah pernah belajar membuat akun Google Ads ya di video-video saya sebelumnya, bisa langsung melanjutkan nanti untuk pemasangan iklan baru, membuat kampanye baru tanpa harus mempunyai website. Tapi syaratnya tentu teman-teman harus sudah punya profil bisnis ya. Nah, kita bisa menuju ke Google, kemudian ketikkan Google Profil Bisnis. Kalau teman-teman belum pernah bikin profil bisnis, bisa bikin dulu ya. Di deskripsi saya sertakan video tutorial bagaimana cara membuat profil bisnis. Nah, kalau sudah pernah bikin akan ada seperti ini. Misalnya akun ini saya sudah pernah bikin profil bisnis untuk untuk bengkel ya. Nah, kita bisa lihat profil di sini. Nah, ini artinya profil bisnis kita sudah aktif, sudah terlihat secara publik ya, atau sudah disetujui dan bisa kita iklankan. Tapi kalau ini belum aktif, misalnya masih perlu verifikasi, nah itu belum bisa diiklankan gitu. Jadi kalau kemarin teman-teman sudah bikin akun Google Ads melalui langkah-langkah yang saya sampaikan, sekarang bisa login aja ke Google Ads-nya, menuju ke dashboard seperti ini, ke halaman utama, dan kemudian kita bisa mulai membuat kampanye baru seperti ini. Nah, ini khusus untuk yang sudah membuat akun. Tapi kalau yang belum pernah membuat akun, sebenarnya bisa langsung dari sini, dari halaman profil bisnis ini, kemudian klik beriklan ini ya, nanti akan langsung diarahkan ke pembuatan kampanye baru gitu. Oke, tapi sekarang saya tunjukkan dulu yang sudah punya akun, karena saya beberapa waktu lalu sudah sharing video cara membuat akun Google Ads. Oke, kalau kita sudah punya akun dan pastikan akun Google Ads ini sama dengan akun Google yang kita gunakan untuk membuat profil bisnis ya. Jadi ini sudah login di satu akun Gmail, akun Gmailnya kita gunakan untuk membuat profil bisnis dan kita gunakan untuk membuat akun Google Ads. Ini jadi satu gitu ya. Kalau belum harus dikaitkan dulu. Caranya ya, kalau misalnya ini akun Gmailnya beda, akun Gmail X gitu ya. Kemudian yang akun akun Google Ads-nya menggunakan akun yang Y gitu. Nah, ini bisa kita tambahkan dulu di sini. Kita klik di sini, kemudian setelan profil bisnis, lalu kita nanti bisa menambahkan di sini orang dan akses ya. Klik di sini, lalu kita klik tambahkan dan kita masukkan email. Ini email di sini adalah email yang kita gunakan untuk membuat akun Google Ads. Nanti akan ada email masuk ke email yang kita gunakan untuk Google Ads ini. Kemudian kita setujui atau kita accept. Lalu nanti akun ini akan terhubung dengan akun profil bisnisnya. Gitu prosesnya. Kalau misalnya akun email yang kita gunakan untuk membuat profil bisnis berbeda dengan email yang kita gunakan untuk membuat akun Google Ads. Oke. Tapi kalau sama, sudah bisa langsung ke proses berikutnya ya di sini. Nggak perlu mengaitkan lagi, kita buat kampanye baru ya. Klik kampanye baru. Nah, saat muncul tampilan seperti ini, apa tujuan kampanye Anda? Di sini kita nggak usah menetapkan tujuan. Kita klik saja di sini, buat kampanye tanpa panduan sasaran ya. Klik yang ini. Baru nanti di bawahnya akan muncul untuk jenis kampanye yang namanya pintar ya, kampanye pintar yang akan kita gunakan. Nah, di sini klik kampanye pintar. Kemudian klik lanjut. Oke, setelah kita memastikan bahwa akun ini mempunyai profil bisnis, maka di sini akan muncul nih. Ini kita pilih saja yang gunakan dari profil bisnis gitu. Di sini akan muncul profil bisnisnya. Kalau misalnya ada beberapa profil bisnis, di sini akan ada beberapa profil bisnis yang ada. Kita tinggal pilih saja yang akan kita promosikan gitu. Lalu setelah kita pilih profil bisnisnya, kita bisa klik berikutnya.
Nah, kemudian di sini ada pertanyaan. Kita jawab saja pertanyaan-pertanyaan yang muncul sebenarnya. Jadi sangat mudah diikuti ya. Ini ditanyakan kemana orang akan diarahkan setelah mengklik iklan Anda. Nah, karena kita akan menggunakan profil bisnis, tidak menggunakan website, jadi kita pilih yang bawah, yang profil bisnis. Jadi jangan pilih yang situs Anda. Kalau pilih yang situs berarti kita harus menyediakan situs web atau website atau landing page gitu ya. Kita pilih yang bawah, profil bisnis, kemudian klik lagi berikutnya. Oke, di sini akan muncul tampilan saat orang ngeklik iklan kita. Tampilan profil bisnis kita saat di seluler, kemudian ini ada tampilan saat di desktop ya. Tampilannya seperti ini. Di sini kita nggak perlu ngapa-ngapain, ini hanya preview saja profil bisnis kita saat orang ngeklik iklan kita. Selanjutnya kita bisa klik berikutnya. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah apa sasaran utama iklan Anda? Jadi teman-teman nanti akan menginginkan untuk mendapatkan banyak panggilan, telepon ya, atau mendapatkan banyak prospek, atau ingin lebih banyak kunjungan ke lokasi fisik. Atau bisa juga untuk mendapatkan lebih banyak penayangan dan engagement di YouTube. Nah, ini kalau teman-teman nanti punya channel YouTube juga. Nah, tapi kalau kali ini anggaplah kita akan fokus pada profil bisnis, jadi nggak ke YouTube, maka kita pilih saja antara panggilan atau kunjungan ke lokasi fisik. Ya, ini bebas saja, teman-teman bisa pilih salah satunya. Saya akan contohkan untuk kunjungan ke lokasi fisik ya. Karena nanti yang kita contohkan tadi ya, ini adalah sekup untuk bisnis yang lokal. Seperti bengkel ini kan melayani di sekitar radius tertentu aja gitu, nggak sampai meluas ke seluruh Indonesia. Oke, kemudian setelah kita pilih, lalu klik berikutnya. Nah, sekarang saatnya kita akan menulis iklan. Nah, di sini yang diminta ada 3 judul, kemudian ada 2 deskripsi ya. Kita tuliskan saja di sini kata-kata iklannya. Yang judul ini maksimal 30 karakter, ada 3 judul, yang ini nanti berganti-ganti seperti ini. Judul 1, judul 2, judul 3 gitu ya. Deskripsinya ini sampai dengan 90 karakter. Kita isi saja. Misalnya saya akan tulis contohnya seperti ini karena ini mengiklankan bengkel ya. Nah, contohnya seperti ini saya sudah isi. Bengkel mobil panggilan ya, siap melayani 24 jam. Kemudian pekerjaan cepat dan profesional ya. Ini pastikan nggak lebih dari 30 karakter. Nah, nanti di sini tampilannya akan berganti-ganti, dia akan diacak gitu ya. Ditampilkan judul 1, judul 2, judul 3 atau judul 321 atau 132 dan dibolak-balik sama Google, nanti akan menghasilkan iklan yang bervariasi gitu. Nah, kemudian di bagian deskripsi ya, ini juga jangan lebih dari 90 karakter ya. Tuliskan saja deskripsi ini lebih panjang daripada judulnya. Ya, cukup seperti itu aja, nggak perlu banyak-banyak lagi. Kemudian nomor teleponnya ini akan ditampilkan atau enggak. Kalau kita nggak tampilkan ya nanti nggak muncul tampilan nomor teleponnya. Tapi kalau kita tampilkan, kita klik di sini, nanti akan muncul tampilan nomor telepon. Kemudian yang kedua, tampilkan juga lokasi ya. Ini juga bisa kita tampilkan, bisa enggak. Karena tadi kita targetnya akan mendapatkan kunjungan ke lokasi ya, tentunya harus kita tampilkan semua, harus kita checklist teleponnya dan juga kita checklist untuk lokasinya ya, seperti ini. Nah, tentu kata-kata iklan ini menyesuaikan dengan bisnis Anda ya. Anda buat sesederhana mungkin, sejelas mungkin dan menarik gitu ya, menarik perhatian untuk headline-nya. Oke, kemudian setelah ini selesai, kita klik berikutnya. Di bawah ini ada berikutnya. Nah, di sini kita akan menambahkan kata kunci yang akan men-trigger iklan kita, akan memicu iklan kita untuk muncul gitu. Nah, ada suggestion atau saran kata kunci yang diberikan di sini. Kalau misalnya ini saran ini oke, kita tinggal ya biarkan saja. Tapi kalau misalnya kita nggak setuju dengan kata kunci ini ya, kita bisa buang ya. Kita klik ada di tanda silang ini, klik. Kemudian kita di sini juga bisa menambahkan kata kunci yang ada, kita bisa klik tambah di sini, kemudian klik lagi tambah bengkel mobil matic misalnya, kemudian bengkel bus dan truk misalnya gitu, atau ganti oli mobil, ganti rem mobil, ini kita masukkan aja. Nah, ini bisa kita masukkan sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya nggak ada yang daftar sini, kita juga bisa menambahkan di sini tema kata kunci baru, kita masukkan sendiri di sini. Misalnya bengkel mobil listrik misalnya. Kalau misalnya nggak ada di sini di daftar yang disarankan, kita bisa menambahkan sendiri gitu. Ini dibuat spesifik mungkin. Jadi yang kira-kira kata kunci ini akan memicu iklan kita untuk tampil gitu.
Kemudian kalau dirasa ini sudah cukup kata kunci yang dipilih, kita tinggal klik berikutnya. Nah, di sini adalah saat kita menentukan tempat iklan kita akan muncul di lokasi mana. Kita bisa membuat lokasinya secara radius misalnya 25 km atau 19 kilo ya. Ini kita bisa tarik-tarik, kalau ke kiri ini semakin kecil nih minimal 5 km ya. Atau sampai maksimal ini sampai dengan 65 km. Misalnya saya buat radiusnya nggak terlalu jauh aja. Saya buat 10 ya di sini 10 km aja. Nah, seperti ini. Jadi nggak terlalu luas ya. 10 km, atau kita juga bisa memasukkan lokasi berdasarkan kode pos. Kita pilih yang bawah. Nah, kalau kode pos ini nggak berdasarkan radius ya, ini berdasarkan kota-kota tertentu. Ini misalnya kita punya beberapa bengkel di beberapa lokasi yang tidak saling terhubung lokasinya. Misalnya ada di Lampung, kemudian ada di Jakarta, ada di mana lagi gitu ya. Ini beda-beda, kita bisa masukkan di sini nama kotanya. Nah, tapi kalau kita hanya punya satu lokasi, ya kita lebih baik pakai yang atas ya, kita pilih radiusnya saja gitu. Contohnya seperti itu ya. Oke, kemudian klik berikutnya. Nah, di sini kita akan menentukan anggaran. Kita akan menganggarkan iklan itu per harinya berapa, rata-rata harian. Bisa mulai dari Rp27 ya maksudnya ya. Kemudian 43.000, 84.000 ya. Ini ada estimasi atau perkiraan kita mendapatkan kliknya untuk setiap bulannya. Ini anggaran yang disarankan, atau kalau kita mau memasukkan anggaran sendiri juga bisa klik di sini. Masukkan anggaran Anda, kita tinggal ketikkan saja di sini atau kita tarik di sini. Ini bisa untuk kita gunakan anggarannya. Nah, yang di sini ini anggaran yang biasa digunakan oleh para pesaing di antara kotak yang bawah ini ya, garis ini. Jadi kalau ini terlalu rendah ya, ini terlalu rendah dari pesaing, mungkin iklan kita akan jarang muncul, bahkan nggak muncul ya, kalah bersaing. Kalau di atas ini sebenarnya semakin bagus ya, lebih dari pesaing yang lain. Nah, yang disarankan yang di dalam ini masih rata-rata pengiklan yang sejenis dengan kita itu menggunakan anggaran di antara ini. Oke, jadi begitu cara memilih anggarannya. Bisa pilih dari yang disarankan, bisa juga pilih sesuai dengan keinginan kita. Nah, setelah memilih atau menetapkan anggaran, kita tinggal klik berikutnya. Oke, di sini kita meninjau apakah iklan kita sudah sesuai atau belum. Kalau dirasa sudah cukup oke, ya nanti kita tinggal klik berikutnya. Tapi kalau masih ada yang perlu diperbaiki, misalnya di nama judul kampanyenya atau nomor teleponnya ada yang salah atau lokasinya akan kita ubah, ini bisa kita klik di gambar pensil ini untuk mengeditnya. Kalau dirasa semuanya sudah oke, kita klik saja berikutnya. Ya, oke, sekarang kita sudah selesai membuat kampanye pintar ya, atau smart campaign. Nah, sekarang ini masih belum aktif ya, masih non-aktif. Ini masih dalam proses review. Nanti setelah aktif, di sini tombolnya akan menjadi aktif dan nanti kita akan mendapatkan data. Berapa kali tayang, berapa kali diklik ya, berapa kali tindakan ke lokasi, orang yang klik tombol menuju ke Google Map, ke lokasi dengan Google Map gitu ya. Dan atau orang yang ngeklik tombol telepon menghubungi. Nah, ini nanti akan ada datanya seperti ini. Nah, inilah untuk jenis kampanye smart campaign atau kampanye pintar yang bisa kita gunakan untuk mengiklankan profil bisnis tanpa harus menggunakan website. Nah, tentunya di sini teman-teman sudah saya anggap tadi proses yang tadi itu untuk yang sudah punya akun Google Ads yang sudah aktif, sudah dilengkapi untuk billingnya ya, seperti di penagihannya di sini. Nama penagihan, kemudian mata uang dan juga cara pembayarannya sudah dilengkapi. Jadi kalau nanti iklan ini aktif bisa langsung tayang ya kalau saldonya ada. Nah, kemudian saya akan contohkan juga ini untuk yang sudah punya akun profil bisnis ya. Akun Gmailnya sudah mempunyai akun profil bisnis tapi belum pernah membuat akun Google Ads. Kita bisa langsung ketikkan di Google profil bisnis ya. Pastikan ini sudah login dengan akun Gmailnya, kemudian bisa view profile atau lihat profil kalau menggunakan bahasa Indonesia. Nah, setelah terbuka seperti ini, di sini ada advertise atau beriklan. Nah, di sini gambarnya panah ke atas ya, klik aja di sini advertise. Kemudian nanti kita akan diarahkan untuk membuat kampanye baru dengan cara cepat atau dengan smart campaign seperti tadi.
Nah, sama seperti tadi ya, di sini kita pilih yang bawah, yang profil bisnis ya, atau bisnis profile. Jangan pilih yang yang website ya. Kemudian kita pilih next. Kemudian di sini kita pilih next lagi atau berikutnya. Lalu kita bisa pilih goals-nya atau tujuannya. Kita pilih yang di sini, yang kunjungan ke lokasi fisik. Kemudian klik next atau berikutnya. Lalu kita bisa buat lagi iklannya ya, seperti tadi. Nah, di sini diisi saja untuk headline 1, 2, dan 3, kemudian deskripsi 1 dan 2, kemudian kita pilih untuk nomor teleponnya kita masukkan ya, kita kita checklist, dan kemudian kita pilih next ya. Kemudian kita pilih kata kuncinya seperti tadi, kemudian pilih lagi next, lalu kita pilih radiusnya ya, radius untuk lokasinya, kemudian kita pilih lagi next, dan di sini kita tetapkan budgetnya ya, kita tarik ya, seperti ini. Lalu kita pilih next lagi. Nah, di sini kita akan mereview iklan kita dan kita pilih next kalau sudah oke. Nah, bedanya di sini karena kita belum membuat akun Google Ads, nanti di sini kita diminta untuk membuat atau mengisi data untuk akun Google Ads kita. Seperti ini ya. Kalau tadi kan kita sudah punya akunnya dulu, baru kita bikin kampanye pintar atau smart campaign. Nah, kalau ini kita belum punya akun Google Ads-nya. Jadi setelah membuat smart campaign, baru kita diminta untuk melengkapi data dan membuat akun Google Ads. Jadi seperti itu prosesnya. Di sini kita lengkapi saja. Nah, setelah kita lengkapi data, kita pilih pembayarannya. Kita pilih pembayaran manual atau otomatis ya. Kita pilih manual saja. Di sini manual, kita pilih cara pembayarannya. Bisa menggunakan transfer bank atau kartu kredit dan debit atau juga menggunakan GoPay. Kalau saya akan menggunakan transfer bank saja di sini. Lalu kita checklist persetujuannya, kemudian ini kita pilih no dan ini kita pilih yes, lalu kita submit. Nah, itu proses ujungnya kita membuat akun Google Ads gitu. Setelah muncul seperti ini, nanti kita tinggal lakukan pembayaran ya, sesuai dengan nomor virtual account yang muncul di sini. Itulah dua cara untuk mempromosikan profil bisnis tanpa harus punya website. Yang pertama tadi dengan akun iklan yang sudah ada atau akun Google Ads yang sudah ada. Kemudian yang terakhir saya contohkan untuk yang belum pernah membuat akun Google Ads sama sekali. Ya, caranya cukup mudah dan semoga bisa dipahami ya video yang saya sampaikan tadi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.